Johann Zarco, pembalap terbaik Honda ini kini mulai mengkode untuk bergabung dengan HRC. Mengingat kontrak yang ada memang memungkinkan Zarco untuk bergabung dengan tim pabrikan. Dengan kontrak Marini yang akan berakhir akhir tahun ini. Tapi, Marini memiliki kiprah yang baik musim ini, bahkan jauh lebih baik dari torehan Joan Mir. Lalu bagaimana? Apakah Marini akan dipindahkan ke tim satelit? Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Di video kali ini, kita tak cuma akan bahas soal Zarco yang menuju HRC. Ada juga berita soal kembalinya Martin di Qatar yang membuat balapan bakalan makin seru. Dan Quartararo yang menjabarkan perbedaan Yamaha dan Ducati yang membuat Yamahanya selalu kalah. Langsung aja kita bahas. Zarco, saya bercita-cita menjadi pembalap resmi HRC. Pembalap Prancis ini bersinar bersama Honda LCR dan memimpikan masa depan di tim pabrikan setelah melampaui pembalap pabrikan dan mendapatkan prestis di Suzuka. Pembalap Prancis Johann Zarco tengah bersenang-senang bersama tim Honda LCR. Setelah kepindahannya dari Ducati Pramac ke tim LCR Honda pada tahun 2024, pembalap Prancis itu telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan RC213V yang menuntut. Pada awal musim 2025, Zarco telah berhasil memposisikan dirinya di depan pembalap resmi Honda sendiri, yang memicu kemungkinan promosi ke tim pabrikan. Dalam pernyataan yang dihimpun media Italia GP1.com, Zarco mengutarakan ambisinya yang jelas untuk naik ke tim resmi Honda. Seraya menegaskan bahwa penampilannya tidak luput dari perhatian. Hasilnya, meningkatkan kredibilitas saya di mata tim pabrik. Komentarnya puas. Sekarang tujuannya adalah untuk memperkuat ikatan dengan Honda, guna menciptakan kesempatan untuk naik ke tim pabrikan. Zarco saat ini berada di posisi ke-7 klasemen keseluruhan dengan 25 poin. Angka seri dengan Ai Ogura dari Trackhouse Racing. Tetapi, di depan kedua pembalap pabrikan HRC, Luca Marini di posisi ke-9 dengan 20 poin dan Joan Mir di posisi ke-15 dengan hanya 10 poin. Performa ini telah membuka kembali perdebatan tentang masa depan Zarco di Honda dan kemungkinannya pindah ke tim pabrikan untuk musim depan. Meski demikian, pria Prancis itu mengakui keputusan itu tidak sepenuhnya tergantung padanya. Kepala tim LCR Lucio Cecinello akan mengambil keputusan akhir tentang masa depannya. Saya yakin saya mampu menangani situasi ini, kata Zarco. Mengakui iklim kerja yang baik dengan Cecinello dan fakta bahwa dia sudah mengendarai motor versi terbaru adalah sebuah tanda kepercayaan dari pabrik. Salah satu poin penting yang memperkuat posisinya di Honda adalah kemenangannya di Suzuka 8 jam yang legendaris. Sebuah prestasi yang menurutnya penting untuk mendapatkan prestis di dalam pabrikan Jepang tersebut. Kemenangan di Suzuka menunjukkan kemampuan adaptasi saya dan itu meningkatkan posisi pabrikan yang menguntungkan saya. Musim panas lalu juga memenuhi tujuan itu, komentar pria berusia 34 tahun itu. Zarco juga berbicara tentang keputusannya untuk meninggalkan Ducati meskipun memiliki motor yang kompetitif. Saya bisa saja melanjutkan dan bermain untuk gelar. Tetapi, sebaliknya, saya lebih suka menerima tantangan untuk mengembalikan Honda ke puncak. Di saat yang bersamaan, Johann Zarco telah didukung untuk mengendarai motor pabrikan Honda. Tetapi, faktor lain diperkirakan akan ikut berperan. Perkembangan Honda yang mencolok musim ini telah menimbulkan spekulasi mengenai betapa didambakannya kursi pabrikan mereka tahun 2026. Joan Mir masih terikat kontrak. Tetapi kontrak rekan setimnya Luca Marini berakhir pada akhir tahun ini. Zarco adalah kandidat yang jelas untuk dipromosikan. Sementara Pedro Acosta dari KTM dan juara Superbike Toprak juga telah dikaitkan. Sylvain Guintoli dari TNT Sport berkata tentang Zarco, dia pantas mendapatkannya. Namun itu tetaplah politis. Di LCR, dia mendapatkan perlakuan yang sama.
Dia mendapatkan motor yang sama, dan dia juga punya kontrak dengan Honda. Jadi, baginya, ini lebih merupakan masalah gengsi. Tidak akan banyak berubah dalam hal sisi teknis. Honda mungkin ingin menyediakan satu kursi kosong yang statusnya untuk orang lain. Entah itu untuk menarik Akosta atau Toprak. Dan Zarco sudah bahagia tampil di LCR. Jika Anda Lucio Cesinello dan Anda memiliki sponsor, dan Zarco berada di atas motor, Anda tidak akan melepasnya. Tiba-tiba, peluang pabrik Honda pada tahun 2026 menjadi hal yang diinginkan jika perbaikan yang dilakukan pabrikan terus berlanjut. Mereka telah membalikkan keadaan. Ini berubah dari paket terburuk yang tidak ingin disentuh siapapun, termasuk Ai Ogura, pembalap Jepang yang sedang naik daun itu, tadinya tidak ingin naik motor itu karena tidak tahu apakah itu akan kompetitif. Sungguh mengagumkan apa yang telah mereka lakukan. Tidak dapat dipercaya. Bos LCR Cesinello mengakui Honda akan menjadi penentu susunan pembalap timnya untuk tahun 2026. Dia juga menegaskan bahwa jika pindah ke pabrikan, Zarco perlu mengganti garasi, kepala kru, dan tim yang akan menjadi tantangan sulit. Cesinello ingin mempertahankan Zarco, yang sekarang menjadi pembalap tertua di MotoGP pada usia 34 tahun. Berita kedua, ada berita dari Aprilia soal Jorge Martin yang akan kembali di MotoGP Qatar. Juara dunia MotoGP saat ini, Jorge Martin akan melakoni debut balapan Aprilia akhir pekan ini di Grand Prix Qatar. Pembalap Spanyol itu telah absen dari balapan sejak mengalami beberapa patah tulang akibat kecelakaan pada hari pertama pengujian di Sepang, yang memaksanya absen dari sisa pramusim. Kemudian dia mengalami cedera lebih parah pada insiden latihan sebelum Grand Prix Thailand, yang mengakibatkan dia absen pada 3 putaran pertama musim ini. Jorge Martin akan melakukan perjalanannya ke Qatar minggu ini untuk melakukan debutnya bersama Aprilia, sambil menunggu pemeriksaan medis terakhir di sirkuit Kamis ini. Berita yang sangat bagus bahwa juara dunia itu kembali. Plat nomor 1, berita yang sangat bagus untuk Aprilia tentunya. Dia adalah bintang besar yang mereka rekrut dan mereka belum bisa balapan dengannya. Akan menarik untuk melihat apa yang bisa dia lakukan saat dia menaiki motor yang jarang dia kendarai tahun ini. Motornya sekarang sangat berbeda. Aprilia telah tampil cukup baik. Kita tahu Martin cukup bagus di Qatar. Dia telah menunjukkan beberapa penampilan bagus selama bertahun-tahun sejak debutnya. Itu akan sedikit membantu. Tetapi pertanyaan besarnya adalah soal kebugaran. Apa yang sedang kita bicarakan adalah 10 patah tulang, kecelakaan latihan beberapa hari sebelum Grand Prix Thailand. Dia belum bisa menjalani tes yang mereka inginkan. Tetapi, jika dia pergi ke sana, dia yakin dia bisa bertahan sepanjang akhir pekan. Kita tidak pernah tahu seberapa sakit yang akan dia rasakan. Kita tidak pernah tahu seberapa cepat dia akan melaju. Jordan Morland dari Crash.net menambahkan, menurut saya, secara mental lebih sulit daripada secara fisik, karena adrenalin mengalir deras pada para pembalap ini dan rasa sakitnya pun hilang. Itu aspek mentalnya. Tapi dia juga sangat kuat di sisi itu. Saya akan memberinya pujian itu. Kemudian, Lewis Duncan memberikan pendapatnya. Meskipun tidak banyak yang diharapkan dari Martin dalam hal performa, Aprilia harus mengambil pendekatan yang sangat hati-hati terhadap pembalapnya itu. Penting bagi Aprilia untuk meredam ekspektasinya sendiri saat dia naik motor. Ini pada dasarnya adalah ujian 3 hari yang akan datang untuknya. Sejujurnya, saya kira tidak masuk akal untuk mengharapkan dia langsung lolos ke Q2. Martin dan Aprilia perlu melakukan selangkah demi selangkah. Inilah masalah cedera ini. Jika Anda melukai sesuatu sekali, maka benda itu akan menjadi melemah. Secara simbolik, proyek Aprilia MotoGP 4 silinder hanya berjalan 2,5 silinder selama berbulan-bulan. Jorge Martin sama sekali tidak hadir. Pembalap Trackhouse Raul Fernandez gagal memenuhi harapan karena gagal melaju. Dan Marco Bezzecchi serta pembalap pemula Ai Ogura tidak mampu menahan keunggulan luar biasa dari pabrikan Bologna sendirian. Akhir pekan ini, busi Jorge Martin akan disekrup lagi dengan hati-hati. Sang juara dunia diharapkan bisa kembali menambah kekuatan Aprilia Racing. Lalu, seberapa penting sang juara dalam perannya? Sebagai pemimpin tim yang bermarkas di Noale itu, sudah terlihat jelas sejak Martin hadir di kotak tim pabrikan di AS. Massimo Rivola mengatakan, senang sekali memiliki Jorge Martin di garasi kami. Dan itu tidak diragukan lagi menjadi sumber motivasi tambahan buat tim.
Sasaran di Aprilia Racing harus diperiksa ulang dan didefinisikan. Berbicara kepada GP1.com, pimpinan tim pabrikan Aprilia itu mengatakan, tahun ini akan menjadi tahun pengalaman bagi kami, karena Ogura baru saja memulai debutnya dari Moto2, Bezzecchi baru saja memulai perjalanannya di Aprilia, dan Martin belum bisa tampil karena cedera. Jadi, kami akan mencobanya untuk mendapatkan pengalaman. Tetapi, kami masih bisa melakukan banyak hal. Yang hilang dari daftar tersebut adalah pilot Trehouse dan tetangga pit Ogura, Raul Fernandez. Kemunculannya di tahun 2025 masih sulit untuk dipahami. Seperti Jorge Martin, ujian musim dingin besar di Malaysia berakhir bagi rekan senegaranya dari Madrid setelah hanya beberapa putaran. Meskipun Fernandez mampu mengemudi lagi, 10 hari kemudian di Thailand, dia belum dapat memperoleh manfaat dari pengalamannya yang luas dengan RSGP. Bagaimanapun, kemunculan di kota metropolitan Gurun Doha sama saja dengan peluncuran kembali proyek Aprilia di MotoGP. Tidak mengherankan bahwa Massimo Rivola telah menurunkan ekspektasi setelah skenario yang benar-benar di luar kendali di awal tahun ini. Dan berita ketiga, Fabio Quartararo dibandingkan dengan Ducati, bagian belakang tidak membantu bagian depan. Fabio Quartararo membandingkan Yamaha dengan Ducati selama pertarungan di Amerika. Setelah 3 putaran pembukaan musim MotoGP, Yamaha mendapati dirinya, yang mengejutkan banyak orang, berada di posisi kelima dan terakhir dalam klasemen konstruktor. Cengkrama tinggi yang diberikan oleh pengujian pramusim selama 6 hari di Sepang dan menyanjung performa M1 terbaru, Yamaha gagal menempatkan satupun pembalap di dalam posisi 10 besar, baik di Grand Prix Thailand maupun Argentina. Di Amerika, kualifikasi lebih menjanjikan, dengan posisi ke-9 bagi Jack Miller. Balapan Austin kemudian menyaksikan Yamaha naik ke posisi terbaik di belakang Ducati, dengan Fabio Quartararo di posisi ke-6 dalam sprint, dan Miller meraih hasil Grand Prix terbaik pabrikan itu sejak 2023 dengan posisi ke-5 di balapan utama. Bertarung sangat ketat dengan pembalap Desmos edisi papan atas, di kelasnya dalam sprint juga memberi Quartararo, juara dunia non-Ducati terakhir MotoGP pada tahun 2021, kesempatan untuk melihat dengan tepat di mana letak kelemahannya. Dalam pengereman trek lurus, kami cukup baik. Namun, saat Anda melakukan pengereman dengan sudut miring, seperti di tikungan 15, dibandingkan dengan mereka benar-benar berhenti dengan kedua roda mereka, dan kami hanya berhenti di bagian depan. Jadi, saat mencoba mengikuti mereka, saya benar-benar memacu bagian depan, membuat beberapa kesalahan, tetapi juga beberapa penyelamatan yang bagus. Jadi, kami harus meningkatkan bagian belakang, tidak hanya pada traksi, tapi juga cara menghentikan motor. Orang Prancis itu yakin apa yang dialaminya adalah gejala masalah keseimbangan sepeda. Pengereman bukanlah masalahnya. Motornya tidak seimbang. Menurut saya, sensasi di bagian depan mungkin salah satu yang terkuat bahkan dibandingkan dengan Ducati. Saya benar-benar dapat merasakan semua yang saya rasakan di bagian depan. Saya banyak menggunakan rem bagian depan dibandingkan dengan mereka. Namun, mereka benar-benar menggunakan kedua roda untuk berhenti. Kami hanya mengerem dengan roda depan, dan jika Anda menggunakan sudut kemiringan dengan banyak rem depan, itu cukup sulit. Untungnya, saya benar-benar bisa merasakan batasnya dan mengangkat motor sebelum crash karena sliding di depan. Jadi, seperti yang saya katakan, itu adalah titik terkuat yang kami miliki di bagian depan. Masalahnya adalah, bagian depan saya sangat bagus, dan bagian belakang saya sangat buruk. Bagian belakang tidak membantu sama sekali untuk berakselerasi, dan juga untuk benar-benar berhenti. Jadi, itu adalah sesuatu yang sedang kami upayakan, untuk menemukan keseimbangan di bagian belakang dan mendapatkan cengkraman yang lebih baik. Yang menambah kerumitan bagi Yamaha adalah rekan setimnya Alex Rins awalnya lebih kesulitan pada bagian depan daripada bagian belakang. Dan saya melihat data Fabio Quartararo, dan dia mengerem lebih lambat dari saya. Namun, ketika saya meniru pengaturannya, cukup sulit, karena kami memiliki gaya balap yang berbeda. Rins pun akhirnya mengubah setup cukup banyak, dan itu lumayan positif. Selangkah demi selangkah, saya pulih, dan saya mampu finish di posisi 11. Kami akan terus bekerja keras, dan mari kita lihat apakah kami bisa mendapatkan firasat baik di Qatar. Putaran Qatar akhir pekan ini akan dimulai dengan Jack Miller dari Pramac sebagai pembalap teratas Yamaha di tempat ke-10 dalam kejuaraan dunia. Unggul 3 poin di atas Quartararo. Dia berkendara dengan sangat baik.
kata Quartararo tentang Jack Miller di Amerika.